suka aja jadi kartun. Jadi aku berpikir itu kayak mungkin bisa buat kartun versiku sendiri. Kalau peristiwa yang paling gak ingat itu waktu di provinsi. Saat itu pas hitung mundur kan ada waktu yang habis tuh. Nah, waktu hitung mundur itu panas-panasin banget, jadi grogi banget gitu. Itu 5 menit lagi, 5 menit lagi. Waktu itu wow, sungguh itu yang paling peristiwa paling ingat banget ya. Sebenarnya nggak ada ilmu yang sia-sia itu kan, apapun ilmu itu yang udah kita pelajari pasti akan bermanfaat untuk kedepannya. Tapi tetap kita harus belajar lagi, karena dalam agama kita udah diberitahukan bahwa kita sebagai manusia itu setiap hari untuk belajar sampai ajal menjemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rustiana Riyadi dari kelas 10 TJKT 4. Saya di sini menjadi MC Radio SMK Pancasila 107.5 FM. Radionya para pelajar dalam berjuang mimpi. Di sini kita kedatangan 3 narasumber, yaitu ada 2 siswa berprestasi dan 1 guru pembimbing. Kita perkenalan dulu dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Rifan Junior Kurniawan dari kelas 12 TKJ 1. Dan perkenalkan, nama saya Andriato dari kelas 12 TBSM 1. Perkenalkan, nama saya Eko Yudi Setiawan dari guru pembimbing TBSM. Oke, kita sudah perkenalan dengan 3 narasumber kita, yaitu para murid berprestasi dan guru pembimbing. Ngomong-ngomong tentang murid berprestasi nih, ada murid yang berprestasi dalam bidang apa, Kak? Kalau saya ikut lomba 3D Game Art. Dan untuk saya perbaikan sepeda motor. Oke, kita bahas dulu tentang prestasi dari 3D Game Art, yaitu dengan Mas Rifan. Game Art itu apa sih, Kak? Tentang apa? Jadi lomba 3D Game Art itu peserta itu menjadi sebagai 3D artist yang kerjanya itu membuat model 3 dimensi dari ilustrasi yang diberikan oleh klien. Oke, tentang 3D Game Art. 3D Game Art itu kerjaan yang susah nggak sih kalau membuat game atau sesuatu tentang yang berunsur 3 dimensi itu, apakah susah dalam kemampuan atau kepintaran seseorang? Kalau misalnya susah, ya susah, ya memang. Tapi kalau misalnya udah suka, seru juga kalau misalnya ikut. Jadi kalau perasaan kita suka, apa yang kita buat itu nggak ngerasa tertekan gitu. Oke, mendengar Kak Rifan yaitu menyukai tentang 3D Game Art, apa ketertarikan Kakak kepada kegiatan ini? Suka aja jadi kartun. Jadi aku berpikir itu kayak mungkin bisa buat kartun versiku sendiri. Wah, baik. Berarti Kak Rifan itu ingin membuat kartun dengan versinya sendiri, dengan kreatifan sendiri dari kartun-kartun yang sudah ada ya, Kak? Oke, kita loncat dari 3 dimensi Game Art ini, kita ke Kak Aan dari TBSM, yaitu mendapatkan juara 1 dari lomba perbaikan motor. Ngomong-ngomong tentang perbaikan motor itu yang dilombakan apa saja sih, Kak? Untuk yang dilombakan pada saat itu adalah peserta diwajibkan menentukan kerusakan dan memperbaiki kerusakan tersebut, dan harus dengan keadaan yang sempurna, dengan keadaan yang baik seperti sedia kalanya. Oke, dengan semua kegiatan tersebut, dengan cara memperbaiki motor harus baik dengan sempurna, itu apakah ada kesusahan di dalamnya? Menurut saya untuk kesusahannya tersendiri seperti menganalisanya, mencari kerusakannya. Untuk masalah memperbaiki mungkin sudah dipikirkan, sudah mudah tahu. Jadi yang menurut saya lebih susah itu mencari dan menganalisa kerusakan tersebut. Oke, jadi seperti yang kita dengar, untuk perbaikan motor itu kita harus menganalisa ya, dan harus lebih meneliti apa kendala-kendala agar tidak terlalu susah ya. Ya, betul. Dan untuk guru pembimbingnya, apa yang dilakukan
sang siswa itu bisa mengikuti lomba dengan baik, dengan seperti apa cara membimbingnya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita sebagai guru di TPSM itu udah mempersiapkan untuk calon peserta LKS ini jauh-jauh sebelumnya, dari sebulan lebih kita udah mempersiapkan. Dari sebelumnya kita mencari bakat-bakat dari para siswa yang ada di TPSM sendiri, nanti kita ambil untuk kita saring, kemudian kita pilih salah satu siswa yang terbaik dari kita di angkatan itu. Kemudian kita bimbing. Nah, pembimbingan itu biasanya setiap seminggu bisa 2-3 kali pertemuan atau kita untuk pelatihan praktek. Soalnya di sini kita juga harus bisa, diharapkan peserta itu bisa menganalisa kerusakan yang ada pada suatu kendaraan. Kemudian bagaimana untuk penyelesaiannya. Setelah dianalisa, kemudian kita selesaikan, kemudian kita lakukan perbaikan terhadap sepeda motor tersebut. Ya. Oke, baik atas jawaban dari Pak Yudi. Teman-teman, ini ada satu pembimbing lagi yang belum masuk ke sini. Kita sambut, yaitu Bu Mas Pupa. Silakan masuk, Bu. Kita kedatangan satu pembimbing lagi. Pasti banyak yang belum kenal dengan Ibu di sebelah saya. Kita perkenalan dulu. Terima kasih ya Mbak Ana. Ya. Lengkapnya Mbak Ana. Rustiana. Rustiana Riedia. Terakhir Riedia Mbak. Iya. Pas Lebaran ya. Oke. Saya kebetulan pembimbing dari Mas Rifan. Rifan siapa Mas? Rifan Junior Kurniawan ya. Lombanya itu lomba 3D Game Art ya. Saya Mas Pupa, pembimbing atau pembina Radio IT. Baik, kita sudah perkenalan dengan guru yang baru masuk, yaitu guru pembimbing dari Mas Rifan. Kita akan bahas lagi bagaimana sih Bu Mas ini membimbing anak yang ikut dalam lomba 3D Game Art. Boleh coba. Oke, makasih. Kalau membimbing sendiri sih, sebenarnya saya nggak banyak kesulitan yang gimana, karena dilalah ya anak-anak IT itu kebanyakan otodidak Mbak. Ini ya saya benar-benar nggak dari awal harus saya ngajarin gitu, ibaratnya nggak, mereka mencari kesenangannya sendiri, lah saya yang molesin aja, cuma kayak ngarahkan seperti itu, nggak tiap hari tak bimbing gitu, itu nggak seperti itu, cuman guru pembimbing di sini saya ngarahin, oh anak bakatnya kemana, habis itu dia kesulitannya apa, ya kan Mas? Kesulitannya dia apa? Oh dia belum bisa, tadinya awalnya kelas 1 masih bingung rigging, misal dulu itu pernah tuh dia bikin modeling itu kayak gambar kartun atau gambar model karakter game kayak gitu, misal dia mau rigging tangan apa tulang mana ya Mas? Seluruh badan. Nah itu beberapa bagian badan itu kayak lolos gitu, jadi tulangnya keluar kayak gitu. Berarti dia kan, oh dia masih lemah untuk berpikir harusnya ini ke arah mana mungkin atau apa kayak gitu. Jadi nanti ibu cari bantuan, ya entah itu alumni atau pembimbing luar lah istilahnya seperti itu, atau mungkin biar ibu bantu browsing biar cari solusi. Atau kemarin terakhir juga waktu mau lomba di tingkat provinsi itu, ini dua anak ini kan sebenarnya masuk provinsi semua kan, karena juara 1 di kabupaten, akhirnya mewakili kabupaten masuk ke provinsi. Si Rifan di Pemalang, Mas Aan di Batang, Mas Aan di Batang. Jadi kami sih bareng berangkat bareng, cuman saya ditinggal di Pemalang. Tapi nanti pas pulang dijemput lagi kayak gitu. Nah waktu mau persiapan lomba provinsi itu
ya pasti mereka berdua punya kesulitan lagi kan kayak gitu. Otomatis kita latihan lagi kan kayak gitu. Pasti meskipun mereka udah pintar, pasti ada lagi kan yang lebih pintar kayak gitu kan. Gak mungkin mentok di situ, namanya ilmu kan. Dilala si Rifan belum bisa kayak kalau orang mungkin itu belum bisa mahat kayak gitu di pembuatan modeling itu dia nggak bisa mahat, jadi dia tak diajarin orang luar untuk mahat itu gimana sih ya, namanya sculpting kalau di 3D kayak gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita sudah mendengar jawaban dari dua pembimbing yang membimbing para siswanya yang terlihat cukup mudah untuk membimbing mereka. Jadi apakah yang kita tanya tuh, apakah ada kesulitan dalam membimbing siswa mereka dalam mengikuti lomba dari bimbingan awal sampai bimbingan akhir? Apakah ada kesulitan, apakah ada kendala dalam membimbing siswa-siswa mereka? Kita tanya dari Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kesulitan yang kita hadapi sebagai pembimbing ya itu terutama dari kita butuh waktu biar ini siswa itu butuh waktu, dan bagaimana kita mempersiapkan mental, karena di suatu lomba itu yang sangat menentukan juga harusnya ya dari mental dan soft skillnya anak itu harus benar-benar siap dan kuat gitu kan. Karena begitu kita latihan di tempat kita atau masih di kelas kabupaten kemarin mungkin kita masih bisa ya, tapi begitu kita langsung ketemu dengan 35 peserta dari 35 kabupaten dengan karakter sendiri-sendiri, dan mereka udah saling mempersiapkan untuk tujuan satu untuk berkompetisi, kita kadang masih butuh waktu lagi untuk mempersiapkan itu. Kemudian dari materi-materi biasanya dari juri itu kan kita dibatasin waktunya, terus di pengumuman materi apa yang mau dilombakan itu biasanya 1 minggu. Kemarin itu nggak nyampe 1 minggu diumumkan. Jadi kita untuk technical meeting itu Hamin 3 baru technical meeting, dan itu banyak perubahan dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan juri-jurinya juga beda gitu kan dari yang terus pas kemarin lombanya di sana juga ada beberapa perubahan yang ada beberapa yang juri itu nggak sempat untuk menyampaikan ke kita ya, akhirnya kita juga tetap bagaimanapun juga kita sebagai peserta dan pembimbing kita harus mempersiapkan diri gitu kan, bagaimanapun keadaannya ya. Alhamdulillah telah mengikuti dan jalan dengan lancar, tapi dari semua itu kalau dari 35 kabupaten 35 peserta tetap ada yang baik, dan semua itu baik. Dari skill semua itu hampir sama rata-rata yang menuju ke provinsi ya, cuma tetap ada yang terbaik gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kita kembali ke para siswa. Di sini apakah ada kesulitan dalam melakukan perlombaan, atau apakah banyak kendala yang para kakak alami saat melakukan lomba? Bisa dari Kalau kesulitan iya pasti ada, karena setiap lomba itu pasti ada tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Tapi di 3D ini antara kisi-kisi sama yang dilombain itu berubah 75%, jadi jauh banget antara yang kisi-kisi yang diberi sama yang dilombakan. Jadi kalau nggak begitu masuk lomba, soalnya itu dibuka ke sana gitu Mbak, jadi jauh-jauh lagi diberikan. Dia pintar-pintar sendiri lah buat trik, buat model kayak gimana gitu. Nanti udah tahu tekniknya ya. Ya. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Irfan yang mengikuti lomba 3D Game Art. Kita lanjut ke jawaban dari Kak An dari lomba kebaikan motor. Apa sih kesulitannya dalam mengikuti lomba tersebut? Ya, untuk kesulitan yang saya alami sendiri seperti kurang beradaptasi dengan tempat yang dilombakan, seperti Mas Rifan. Untuk kisi-kisi memang berubah dari yang sudah diberitahukan, jadi ya berubah dari sana. Jadi kita harus mengesahkan tersebut dengan akal-akal kita sendiri, dengan kepintaran kita tersendiri. Ya.
Jadi ibaratnya kita sebagai peserta dan pembimbing itu memang harus dipersiapkan apapun kondisinya ya. Jadi harus mempersiapkan. Jadi jangan jadikan suatu kesulitan itu sebagai permasalahan, tapi bagaimana cara kita mensikapi, gitu. Bagaimana cara kita mensikapi dan menyesuaikan dengan secepatnya, karena perlombaan itu nggak cuma skillnya yang dibutuhkan, tapi dengan ketepatan waktu dan kecepatan. Itu yang memang beberapa kemarin kita harus cepat beradaptasi ya, harus cepat beradaptasi untuk mengikuti perlombaan tersebut. Tapi dari kemarin yang udah kita ikuti sebenarnya ada banyak beberapa pengalaman gitu kan. Jadi kita ambil poin-poin dari pengalaman yang nantinya itu sebagai bahan kita untuk mempersiapkan regenerasi untuk para peserta LKS yang ke depannya atau untuk adik-adik dari para peserta ini. Ya betul, untuk sebagai guru ini sudah akan memberitahu kepada adik-adik kelas yang akan melanjutkan perlombaan ini. Oke, mendengar kesulitan-kesulitan dari para siswa ini tuh, kesimpulannya tuh kesulitan itu tidak apa sih, kesulitan itu jangan dijadikan sebagai penghambat. Kesulitan itu akan hilang, akan menjadi gampang seiring berjalan kita belajar, kita mampu melewatinya sampai mana. Jadi jangan jadikan kesulitan itu sebagai hambatan, ya. Jadikan sebagai tantangan. Jadikan sebagai tantangan. Diselesaikan. Dan diselesaikan secara iya. Kesulitan dan kesulitan dan kelancarannya lomba itu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Bagaimana cara melewatinya, bagaimana cara kita melewati sampai kita menjadi juara. Dan alhamdulillahnya dari kakak dua ini mereka juara 1 loh guys, tingkat kabupaten. Semoga di tahun ke depannya lagi bisa mempertahankan semua prestasi-prestasinya. Jadi dari semua lomba-lomba yang sudah dilakukan, pelatihan-pelatihannya, momen apa sih yang paling terkenang dan paling sangat membekas di para ingatan-ingatan bisa dimulai dari kapan? Untuk kenangan dari lomba tersebut ya, Terutama di kabupaten ya. ya terutama di kabupaten, menurut saya diri itu jadi lebih tertantang untuk melakukan hal tersebut, dan kita juga untuk bersikeras untuk lebih ayo menang gitu. Jadi ini bisa tergugah dan bersemangat untuk menggapai juara tersebut. Oke, baik, udah. Untuk Kak Rif. Sebenarnya lomba ini seru sih, maksudnya kayak kita itu kayak mengukur sampai mana kemampuan kita. Kalau peristiwa yang paling keinget itu waktu di provinsi, saat itu pas hitung mundur kan ada waktu yang habis tuh. Nah, waktu hitung mundur itu panas-panasin banget, jadi grogi banget gitu. Tiba, 5 menit lagi. Waktu itu wow, sungguh itu yang paling peristiwa paling inget banget gitu. Terkesan ya, terkesan. Jadi gugup banget gitu Pak. Ya 5 menit lagi, soalnya itu dibaca lagi soalnya. Wow. Pahami lagi. Bilang soalnya apa? Pakai bahasa apa? Inggris, soalnya Inggris, jadi translate semua. Inggris suka bahasa Inggris aku nggak tahu. Translate semua, nah baru ngerjain dari awal. Itu dari atas sampai bawah Inggris semua. Jadi ya gitulah, translate dulu baru ngerjain. Oke, kita sudah mengetahui ya momen-momen yang paling mengenang dan membekas dari masa mereka mengikuti lomba-lomba. Dan dilihat dari momen-momen tersebut, bagaimana sih perasaan saat diumumkannya juara, dan
kebetulan nih mereka juara 1. Bagaimana rasanya perasaan mereka saat juri mengumumkan bahwa mereka itu juara 1? Perasaannya gimana? Rasanya itu nggak terduga gitu. Iya, nggak terduga aku bisa juara 1. Alhamdulillah. Jadi berarti skillku itu udah naik dari yang sebelumnya. Gitu, udah cukup gitu. Nah, terus kan nggak sampai di situ juga. Habis itu kan langsung lanjut di provinsi. Berarti skillku harus nambah juga dari apa yang harus dikuasai dari yang sebelumnya itu. Saya saat mendengar bahwa saya juara 1, saya memang wah, saya juara 1. Tapi ya saya juara 1. Ya memang masih ada belum percaya gitu. Ya memang juara tersebut berkat dari usaha-usaha saya yang saya lakukan itu untuk mempersiapkan lomba tersebut. Ya alhamdulillah untuk lomba tersebut berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan juara pertama. Jadi kita sudah mendengar dari perasaan mereka saat mendapatkan juara, itu juara 1 semua. Rasanya adalah tegang ya, dan tidak menyangka kalau kita itu akan juara 1 dalam lomba ini yang awalnya nervous, ini juara nggak ya, ini juara nggak ya. Alhamdulillahnya juara 1 semua. Dan dilihat dari prestasi mereka yaitu mendapatkan juara 1, apakah ada inspirasi atau motivasi di dalamnya agar kita bisa mendapat juara 1? Untuk tips-tipsnya gimana? Terus tutorialnya dong Kak, biar mendapatkan juara 1. Apakah ada inspirasi dan motivasi untuk kita yang belum sama sekali dapat prestasi? Gimana sih cara dapat prestasi? Kalau menurutku juara itu bonus ya. Jadi kita itu kayak ikut aja kayak kompetisi diri kita itu buat mengukur sampai mana kemampuan kita itu. Jadi kalau misalnya nggak juara ya nggak apa-apa. Kalau juara ya alhamdulillah itu. Oke, kita tadi sudah mendapat jawaban dari sang juara 3D Game Art. Kita lompat ke Aan, bagaimana sih tips dan cara agar menjadi juara? Oke, jadi intinya buat adik-adik kelas nantinya yang terpilih untuk mewakilkan lomba lagi, lebih giat, lebih belajar, lebih semangat untuk menggapai kemenangan itu sendiri. Ya mungkin itu aja sih ya, intinya semangat, jangan menyerah, jangan sampai situ aja untuk belajar. Oke, kita sudah membahas tentang tips dan bagaimana cara kita menjadi juara. Jadi untuk semua perlombaan, semua perlombaan dalam bidang apapun butuh pelatihan agar kita menjadi juara. Jadi saran dan masukan untuk adik kelas nanti agar bisa meraih juara gimana? Saran dari saya yaitu tetap semangat karena awal semua pencapaian adalah semangat dan waktu itu hanya berharga. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada karena waktu itu nggak bakal kembali. Kita sih. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengar saran dari Kak Arifan dan untuk saran Kak Aan untuk adik kelas nanti bagaimana? Untuk saran saya untuk adik-adik kelas nanti yang terpilih untuk mewakilkan sekolah apapun itu, ya kalian harus tetap semangat belajar, semangat untuk tahu hal ini, hal itu, jangan sampai situ aja. Ya intinya jangan gampang menyerah, ya intinya semangat terus, jangan pernah mundur untuk mencapai tujuan itu, seperti itu. Oke, kita sudah mendengar saran dan motivasi dari para siswa dan kita juga butuh motivasi dan saran dari para pembimbing nih, dimulai dari Mas. Oke, kalau saran sih apa ya? Mungkin persiapan itu yang panjang kan. Jadi dari kelas 1 sebisa mungkin
sudah ada bibitnya gitu. Kayak Mas Rifan kan dulu kayak gitu, dari kelas 1 udah ikut ekstra misal, dia milih, ya mungkin kalau dia masih bingung mau pilih bidang apa, dicoba semua dulu. Misal mau apakah desain grafis atau 3D modeling, web, jaringan dan sebagainya, kan cabangnya banyak tuh IT. Nah, dilalah juga lomba di kabupaten juga ada 9 cabang kayak gitu. Jadi bagi adik-adik kelasnya, anak-anak SMK Baca Bakti khususnya yang TKJ itu ada kesempatan 9 cabang lomba kayak gitu. Monggo dipilih salah satu, kiranya yang paling tertarik mana itu yang dipelajari nanti sampai kelas 2. Syukur-syukur pas kelas 2 itu sudah bisa. Nah, itu kalau udah kelas 3 itu udah mentok kayak gitu. Ibaratnya kelas 3 kan kalau masuk provinsi susah mau ke nasional ibaratnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kelas 1 itu udah lumayan ngerti mana yang mau dipelajari dengan sungguh-sungguh, kelas 2 udah bisa. Ya sarannya ya tentu saja masuk ekstra IT. Monggo yang berminat ya, yang ingin punya keinginan untuk berprestasi atau nanti kerja, ya kan, kerja di bidang IT boleh juga. Nggak harus yang ikut lomba doang yang ikut IT itu enggak, tapi yang mau bekerja di bidang sesuai bidang IT ya bisa, atau ke radio juga bisa. Oke, kita sudah mendengar motivasi dan saran dari Buma. Kita akan lanjut mendengar saran dan motivasi dari Pak Yudi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau untuk regenerasi ya, persiapan regenerasi untuk anak-anak khususnya yang untuk melalui persiapan lomba LKS atau lomba-lomba apapun itu, saran saya untuk anak-anak berarti dari kelas 10 atau kelas 1 itu udah kita persiapkan gitu. Kayak kita sendiri di TBSM itu kemarin udah mulai mencari bakat-bakat gitu kan, dan kemauan. Karena apa? Dari semua itu tergantung dari kemauan si siswa itu sendiri. Kita nggak bisa untuk menentukan dari segi apa ada diimbangi dengan kemauan keras oleh siswa itu sendiri, kayaknya cukup berat bagi kita. Jadi kita membuka kesempatan bagi semua siswa khususnya yang TBSM dari kelas 10, mungkin kalau yang ini masih di otomotif dasar ya, jadi dari TO 6, TO 5 udah ada, kita ambil ada 5 anak ya, yang mereka dengan kemauannya sendiri pengen mengikuti pelatihan untuk LKS. Jadi kita sudah sampaikan bahwa untuk pelatihan LKS itu tidak semesti untuk kepentingan lomba aja. Jadi itu untuk bekal mereka nanti di dunia kerja gitu kan, pengalaman. Jadi mereka punya skill untuk bisa diharapkan bisa terjun langsung setelah selesai dari sekolah, bisa sudah siap dalam dunia kerja gitu ya. Jadi memang kalau untuk yang lomba itu cuma satu yang diwakilkan dari sekolah, tapi untuk yang lainnya bisa mengikuti. Kemudian untuk siswa jangan maksudnya cari passionnya kamu di bidangnya itu, kemudian jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Karena apa? Belajar itu nggak cukup sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Jadi selama hidup kita itu harus tutup untuk belajar, terutama di bidang otomotif ataupun IT itu kan setiap tahun ada perkembangan, kita juga harus mengikutinya di situ. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, khusus pesan bagi adik-adik kelas ini yang telah mengikuti lomba. Silahkan kalau ada yang berminat untuk mengikuti pelatihan bisa hubungi guru-guru yang di bidangnya itu, dari bidang yang
sudah mendengar semua motivasi, saran dari para guru pembimbing dan para siswa yang berprestasi ini. Jadi, kalau kita ingin mencapai sesuatu prestasi, mencapai suatu hasil usaha yang memuaskan, itu tidak cukup dengan hanya bermalas-malasan. Kita harus dan adanya pelatihan, adanya belajar dari awal. Jadi, untuk para siswa-siswi SMK Pancabakti, kita harus mengasah otak kita, mengasah kemampuan kita dari sejak awal kelas 10 biar agar prestasi kita meningkat dan kita dapat kemampuan baru yang belum kita kuasai. Oke, jadi itu saja sebelum kita mengakhiri percakapan hari ini. Apa yang ingin kakak dan guru pembimbing sampaikan kepada pendengar, atau apakah ada kata-kata untuk mereka yang menonton nanti? Ya Pak, Bumas atau para siswa ini? Bumas. Khususnya ini untuk anak yang akan masuk sekolah di SMK Pancabakti ya, SMP, MTS itu jangan sampai nanti kalau udah lulus sekolah ke jenjang setelahnya itu nanti ada kata-kata saya salah jurusan ternyata gitu. Jangan sampai ada kata-kata itu nantinya. Jadi sebelum hal itu terjadi, maka berhati-hatilah memilih jurusan. Itu sih sarannya untuk anak-anak. Kalau yang udah terlanjur masuk ke jurusannya, ya sudah dinikmati, dipelajari, pasti nanti ilmunya pasti bermanfaat seperti itu. Lanjut. Ya. Oke. Untuk siswa atau calon siswa ya yang akan masuk di Pancabakti atau gabung dengan kita, silahkan. Tadi sama apa yang disampaikan sama Bu Mas Kupang, bahwa jangan sampai kita salah menentukan arah ya. Jadi kita benar dipersiapkan mana-mana. Tapi sebenarnya kalau di bidang otomotif gitu kan, itu tetap berkaitan erat dengan IT ya. Soalnya apa? Segala bidang yang sekarang kan udah masuknya zamannya teknologi ya, teknologi komputerisasi ya. Kayak sepeda motor sekarang udah pakai CDI, udah pakai ESU gitu kan. Jadi serba elektronik, bahan bakarnya dia juga udah nggak pakai karburator manual, pakai injeksi. Jadi itu tetap berkaitan gitu. Jadi jangan sampai kalian yang udah masuk, saya kok masuknya di komputer ini ya kan, tapi sebenarnya itu juga masih berkaitan, kita semua berkaitan. Sebenarnya nggak ada ilmu yang sia-sia itu kan, apapun ilmu itu yang udah kita pelajari pasti akan bermanfaat untuk kedepannya. Tapi tetap kita harus belajar lagi, karena dalam agama kita udah diberitahukan bahwa kita sebagai manusia itu setiap hari untuk belajar sampai ajal menjemput kita gitu kan. Jadi nggak ada salahnya apapun bidangnya, silakan kalian pelajari dan tetap jangan sampai gampang menyerah atau nggak semangat ya. Tapi jangan sia-siakan umur yang telah kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Mas Aan sendiri buat adik-adik kelas, Pak. Alumni dari mana ya gitu? Ya, untuk nanti anak-anak yang akan masuk Pancabakti ya. Apapun jurusan yang kalian ambil, kalian semangat untuk belajar saja. Mungkin itu nanti salah satu bekal kalian saat nanti dalam kehidupan yang nyata. Intinya tetap terus belajar untuk mengetahui segala ilmu, entah itu ilmu
ilmu apapun yang kalian dapat itu akan bermanfaat suatu saat nanti. Ya, mungkin seperti itu saran untuk saya, untuk anak-anak yang akan masuk ke sekolah sih. Kalau dari saya nggak jauh dari semuanya sih. Intinya hidup itu untuk mencari ilmu, hidup itu belajar. Gitu aja. Jadi siapapun yang mau masuk sekolah SMK atau jenjang berikutnya itu jangan takut untuk melewati masa pendidikan, karena masa pendidikan itu tidak begitu menakutkan. Kalau kita mau belajar, kita akan menjadi siswa yang berprestasi. Kalau kita ingin mempunyai prestasi, jadi kita harus belajar. Jadi berkurang untuk bermalas-malasan. Oke, cukup podcast kita sampai sini. Mungkin berikutnya kita akan mendatangkan narasumber baru, narasumber yang belum kita datangkan. Terima kasih untuk para narasumber hari ini sudah datang ke podcast Radio SMK Pancabakti. Oke, untuk para sobat bakti, stay tune terus di Radio SMK Pancabakti 107.5 FM, radionya para pelajar dan pejuang mimpi. Terima kasih semuanya.